Jawaban telak atas fitnahan Fajar Hernowo yang juga sering ditanyakan oleh Sipi dan oten-oten lainnya termasuk juga oleh Sapiatul, Erben, dan lain-lain. Jadi konten ini akan berisi bukti Quran firman Allah, lalu juga hikmah tiap pernikahan Nabi, dan Allah perintahkan perangi kafir. Tentu saja ada kriteria-kriteria kafir itu kafir yang bagaimana. Jadi supaya si Fajar Hernowo dan oten-oten lainnya menjadi jelas, supaya mereka tidak main fitnah dan main asumsi bodoh sendiri. Dan jawaban ini juga bisa menjadi bukti kesalahan dari Fajar Hernowo di depan pengadilan nanti. Jadi tolong disebarkan ya teman-teman hingga sampai ke tangan polisi dan juga pengacara. Tolong di-subscribe dan disebarluaskan hingga menjadi viral, agar kebodohan mereka dapat terhentikan. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Orang yang mengalami kasih Tuhan ini dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa ya. Terima kasih apa saja sudah hadir pada malam hari ini, dan apa yang telah terjadi di kehidupan Anda bisa bagikan. Bagaimana Anda perjalanan iman dulu di musim seperti apa, dan bagaimana Anda mulai mengalami goyah, yang mulai terjadi pergumulan di dalam iman Anda, karena lewat kajian-kajian atau pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada ustaz atau kiai, dan mereka tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan logika Anda pada waktu itu. Ya, Anda bisa ceritakan secara lengkap ya Pak Fajar ya, supaya. Jadi menurut Pak Yusuf Manubulu, si Fajar ini merupakan gara-gara Islam tidak logis katanya. Nanti kita bongkar ya bahwa kesaksian dia tidak logis. Oke ya, kita balas saja wa jazaa'u sayyi'atin misluha. Balaslah kejahatan orang dengan kejahatan. Pada tahun 1976, ayah saya Ya, lahir 1976 ya, sudah catat ya. Lahir 1976. Oke, fix itu ya. Kita bersepakatan bersama biar nanti tidak saya buat hitungan umurnya sangat janggal sekali. Oke, nggak usah bilang lagi next. Saya itu seorang muslim dan saya seorang muslim. Ayah saya dari Banyuwangi, sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar, cuma melahirkan aja. Tapi ayah saya ini orang yang taat beragama. Boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam. Dan pada tahun 1984, saya waktu itu kelas 2 SD. Oke, 1984 ya Mas SD ya. Masuk kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD 1984 ya. Fix ya, setuju bersama ya. Berarti kalau saya bantah nanti yang terkenal lagi next. Orang tua saya pindah, saya otomatis ikut pindah di Banyuwangi. Tepatnya di Banyuwangi itu dia di Kecamatan Gagah, atau saya sebutkan tulisannya. 2 SD pindah di SDN Batungan, Kecamatan Gagah. Adaptasi saya dengan rekan-rekan tahun-tahun sekolah. Waktu di Banyuwangi itu, bapak saya pun menjadi takmir musola juga di desa itu, takmir masjid Amalia. Sayangnya setelah 2 tahun lagi bapak saya ngajak pindah lagi di daerah Oncar, Banyuwangi. Saya beradaptasi lagi dengan rekan-rekan. Dan singkat cerita pada tahun 1986 saya tamat dari SD tersebut. Oke, 1986 dia tamat SD. Mari kita hitung kehancuran otaknya. Lahir 1996 ya, sudah sepakat sama. Kelas 2 SD 1984. Oke, tamat SD 1986. Poin kejalannya apa? Umur lulus SD adalah 1986 dikurangi dia lahir 1976. 10 tahun hitung ya. 6 kurangi 6 0. Oke. 8 kurangi 7 1. Oke. 9 kurangi 9 1 kurangi 1. Oke. Dia lulus SD 10 tahun. Goblok. Bohong. Tidak ada orang yang lulus SD 10 tahun. Masuk SD itu 6 sampai 7 tahun. Aturannya ada, jelas tidak bisa berbohong. Oke. Kapan lulus SD? Hitung aja 6 tambah 6, 12 atau 7 tambah 6. 13. Tidak mungkin orang lulus SD 10 tahun. Anda bohong. Dua lagi, kelas 2 SD katanya 1986. Tadi kan sepakat sama ya, ini kelas 2 SD 84 ya, 84. Lulus 1986, lihat nih. Kelas 2 SD 1984, lulus SD tadi dikatakan bahwa 1986. Coba hitung. Dari kelas 2 ke kelas 6 berapa? Harusnya 4 tahun kan? Coba hitung. Tahun lulus dikurangi tahun dia kelas 2. 1984 dikurangi 1986 lulus dikurangi 1984 dia kelas 2 SD. Hanya 2 tahun. Mungkin orang dari kelas 2 ke kelas 6 SD 2 tahun? Bohong. Oke, next ya. Dan bapak saya telah membimbing kala ada acara Islam Mi'raj, musola-musola lainnya ada di sekitar itu, pada disuruh menjadi imamnya, pemimpinnya, berbakti kepada orang tua menurut segala perintahnya. Dan di tahun 1991 atau 92 itu tamat SMP. Saya mulai masuk SMP, kebetulan saya lahir dari orang tua yang boleh dikatakan yang nggak punya apa-apa, rumah. Pindah dari Bali itu, pindah ke Banyuwangi, pindah lagi itu. Saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah, cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini kesalahan ya, dari Masjidil Haram ke Madinah katanya, itu katanya Isra salah. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan gitu. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini jelas yang arangnya doang juga nih. Itu Mi'rajnya. Habis Mi'raj itu katanya umat Muhammad, kata Muhammad menurut cerita Ustaz itu. Ini Islam ini dulu salatnya 50 rakaat. Jadi entah menurut Muhammad bagaimana keberatan Muhammad itu.
Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan Mandari Bulog, dan walhasil dia turun menyuruh umatnya sampai mendapatkan wahyu. Itu 17 rakaat yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam. 17 rakaat dan maghrib setelah subuh. Waktu itu saya udah mulai goyah dengan saya, Pak. Karena saya statusnya bukan guru ngaji, saya bukan orang yang dari pondok pesantren, bukan. Yang rupa kok saya laksanakan sedang menurut cerita Ustadz itu lewat Muhammad dari kejadian Mi'raj tersebut, kok nggak ada saksi yang melihatnya. Nggak ada saksi yang melihatnya sama seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Falaq di Gua Hiro. Al-Falaq di Gua Hiro salah, Al-Alaq di Gua Hiro salah. Itu nggak ada saksinya. Di mana ini, Pak? Saya tanya ke bapak saya. Kok Muhammad setiap mendapatkan wahyu itu, setiap kali berpergian malam hari itu kok mendapatkan wahyu, kok nggak ada saksi yang melihat? Ya, pada intinya Fajar Hernowo ini menanyakan saksi atau bukti kenabian Nabi Muhammad. Padahal bukti ketuhanan Yesus sendiri juga tidak ada, alias kosong alias zero. Seharusnya dia berpikir ya, ayat-ayat Quran yang demikian ilmiahnya diakui oleh para ilmuwan kafir sekalipun, tentulah bukan dari Nabi Muhammad itu sendiri, ataupun dari jin, ataupun dari setan, tetapi asli firman dari Allah Sang Tuhan Pencipta alam semesta. Inilah buktinya, inilah saksinya. Quran memang ditujukan bagi kaum yang berakal dan berpikir. Bandingkan dengan Bible yang full hoax, yang anti-science. Mana ada Tuhan kok mau menjelma menjadi manusia disertai oleh sesuatu atau disamai oleh sesuatu dan kehilangan sifat keilahiannya. Lalu juga ada ular makan debu, serigala makan rumput, dan hal-hal hoax lainnya dalam Bible. Berbeda dengan Quran, wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira yang begitu ilmiah, full of science. Inilah bukti keaslian Nabi Muhammad, bahwa yang beliau temui di Gua Hira itu adalah betul malaikat Jibril, utusan Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Kita cek di bagian deskripsi link tentang bukti-bukti keilmiahan ayat-ayat Al-Quran yang diakui oleh para ilmuwan. Quranlah satu-satunya kitab suci yang secara tepat, lengkap, dan akurat menjelaskan tentang bentuk bumi, yaitu yang disebut dahaha, yakni bagai bulat elipsisnya telur burung unta dengan pepat di kedua kutubnya. Lalu Quran juga menjelaskan tentang sifat bulan yang hanya membantulkan sinar matahari, tidak memancarkan sinarnya sendiri. Juga tentang besi yang berasal dari luar angkasa, yang ternyata panasnya dalam bumi kurang panas untuk membentuk suatu zat besi, dan berbagai hal-hal sign of science lainnya, yang dengan mudah dan cepat dipahami oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Sedangkan bagi kaum awam mungkin sulit untuk memahaminya, apalagi kaum terjemahan yang hanya modal terjemahan, karena Quran itu bagi kaum yang berakal. Ayat-ayat Quran terbukti pro-science. Jadi katakanlah baru 75% ayat-ayat Quran yang pro-science yang bisa kita pahami. Karena keterbatasan otak kita masing-masing, maka itu sudah cukup memadai untuk dikatakan benar. Dengan Bible yang terbukti benar-benar anti-science, ya, jelas tidak bisa dipercaya dan full of hoax. Jadi inilah bukti kebenaran ayat-ayat Quran, Fajar Hernowo, jika kamu punya otak dan bisa berpikir, serta mampu mengkaji Quran sebagaimana para ilmuwan dan para ahli di bidang masing-masing. Beda jauh dengan Bible yang anti-science. Para ilmuwan mustahil murtad, yang ada banyak yang mu'alaf. Tolong sebarluaskan penjelasan ini hingga sampai ke jaksa di muka pengadilan nanti pada saat Fajar Hernowo disidang, sehingga dia tidak bisa mengelak lagi atas kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya jawaban atas fitnahan si Fajar Hernowo berikut ini. Kalau Muhammad kan ngajari kawin, Bu. Istrinya aja sampai 13 kan gitu. Dari situ kita tengok sebenarnya. Kalau mau ikutin bukan Nabi Muhammad, ikutin aja Paulus. Pak Fajar Hernowo jangan punya istri, ibunya pun nggak usah punya suami. Pertanyakan para pendeta aja punya suami, punya istri.
Ya, Mel Atok punya istri, Pak Yusuf Manubulu punya istri. Ikutin siapa? Ikutin Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan, nikah itu sunahku. Siapa yang tidak suka sunahku, fala isamini, bukan umatku. Yusuf Manubulu aja ikutin Nabi Muhammad. Nabi menikah tidak sembarang menikah. Ada hikmah di setiap pernikahan Nabi. Nabi bermonogami dengan Siti Khadijah selama bertahun-tahun, lalu menduda selama setahun setelah istrinya yang pertama tersebut meninggal dunia. Allah takdirkan istri pertama Nabi Muhammad lebih tua dari beliau. Hal ini guna memberi kesempatan bagi Nabi untuk menikah lagi dan berpoligami, memberi contoh tentang pernikahan, berbagai jenis bentuk pernikahan bagi umat manusia. Bahkan Nabi Isa, Yesus itu pun berpoligami. Disebutkan di surat 13 ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Hal ini karena Allah mengutus rasul dan nabi itu sebagai contoh paling sempurna untuk beribadah di setiap zamannya. Dan mengingat zaman dulu belum ada video ataupun foto, maka perlu hadirnya perawi sebagai kesaksian atau bukti saksi tentang keseharian Rasul atau Nabi itu dalam beribadah. Sehingga istri beliau sebagai saksi atau sebagai perawi itu harus lebih dari satu, sehingga dapat saling di cross check satu sama lain kesaksiannya. Itulah urgensinya kenapa tiap rasul atau nabi itu berpoligami. Ya, ini supaya dapat dicek satu sama lain, di cross check satu sama lain kesaksiannya atau perawiannya. Pada tiap zaman Allah menurunkan rasulnya atau nabinya masing-masing, dan tiap rasul itu membawa syariatnya masing-masing, syariat Islamnya masing-masing, sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya hingga Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Masing-masing membawa syariat keislamannya masing-masing yang disaksikan oleh tiap perawi, yaitu salah satunya antara para sahabat, murid-murid, dan juga istri-istri para rasul tersebut. Non-muslim mungkin tidak sampai ya pemikirannya sampai ke kaidah hukum yang seperti ini, karena memang Islam dan kebenaran itu hanya bagi kaum yang mampu dan mau berakal serta berpikir. Jadi Nabi bukan tukang kawin, tapi Rasul itu ada urgensinya, ada kepentingannya bagi umat manusia, sehingga harus berpoligami, yaitu salah satunya untuk mengumpulkan para perawi. Itulah mengapa Nabi menikahi Bunda Aisyah sejak sedini mungkin, dan tinggal serumah. Tinggal serumah bukan berarti berbulan madu saat itu juga. Ya, tinggal di serumah di sini dimaksudkan agar Siti Aisyah bisa menyaksikan keseharian ibadah Nabi, sehingga bisa mencatat di dalam memorinya dan bersaksi. Terbukti Bunda Aisyah sebagai perawi banyak sekali hadis, ya, yang tanpa kehadiran beliau sebagai istri Nabi maka mustahil kesaksian tersebut atau berita tersebut sampai kepada seluruh umat manusia. Antara lain tentang fikih-fikih, tentang tata cara ibadah sholat malam Nabi, tentang cara berwudu Nabi, tentang cara kehidupan berumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga akad nikah dan tinggal serumahnya sejak sedini mungkin, dan ditunda bulan madunya hingga sama dewasanya, karena ada urgensi kepentingan perawi hadis-hadis Nabi itu. Tapi otak kotor kafir tidak sampai sebegitu jauh pemikirannya ya. Mereka yang ada di pikiran mereka pasti hal-hal yang menyimpang atau yang bersifat kotor seperti itulah makanya Tuhan mereka pun harus berkelamin. Sebagai contoh lagi pernikahan Nabi dengan mantan menantunya, Zainab binti Jahsy bin Rab'ab namanya. Kebetulan Zainab adalah sepupu Nabi, putri dari bibi Nabi yang tidak sepersusuan. Nabi memiliki 2 orang sepupu yang putri dari bibi atau pamannya, namun yang satu lagi itu sepersusuan sehingga
tidak bisa dinikahi karena menjadi mahram. Sedangkan yang satu lagi Zainab ini tidak sepersusuan. Dan kebetulan juga adalah janda dari anak angkat atau mantan menantu dari anak angkat, sehingga bukan mahram juga dan bisa dinikahi. Hal ini karena sudah tidak ada hubungan darah sama sekali. Sebagai seorang sepupu, yaitu hubungan terdekat yang bisa dinikahi dalam hubungan sedarah, karena sudah DNA-nya sudah berbeda, sehingga tidak akan menghasilkan anak yang cacat ataupun pernikahan incest. Dan ini ilmiah. Begitu juga dengan anak menantu anak dari anak angkat. Janda anak angkat juga sudah tidak ada hubungan darah, sehingga bisa dinikahi, tidak akan menyebabkan lahir anak cacat seperti pernikahan incest. Dan ini ilmiah ya, seperti juga ayat-ayat Quran yang lainnya yang juga ilmiah. Menurut para ulama fikih klasik, sepupu bukanlah mahram, karena disebutkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 50, yang artinya bahwa, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sah yang telah kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah kepadamu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Lalu anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Jadi sepupu baik dari sisi ayah maupun ibu adalah bukan mahram lagi. Dan ini ilmiah bahwa ternyata susunan DNA-nya sudah berbeda, sehingga bukan merupakan pernikahan incest lagi. Begitu pula dengan anak angkat, tidak boleh diberi nama belakang berupa nama ayah angkatnya, tapi harus melekat nama ayah kandungnya agar tidak terjadi pernikahan incest tanpa sengaja. Sebagai contoh adalah anak angkat Nabi Zaid bin Haritsah yang merupakan suami dari Zainab binti Jasi bin Rab'ah ini, yang merupakan anak angkat Nabi yang semula diberi nama belakang berupa Nabi sebagai ayah angkatnya, dan ini tidak boleh dilakukan karena akan mengaburkan silsilah nasabnya, sehingga bisa saja suatu saat tanpa sengaja menikah dengan adik kandungnya, atau bahkan menikah dengan ibu kandungnya ataupun nenek kandungnya, akibat silsilah nasabnya yang tertutupi dengan nama belakang berupa nama ayah angkatnya. Harusnya nama belakangnya adalah tetap nama ayah kandungnya, sehingga ketahuan jika akan menikah dengan saudara kandung atau bahkan nenek kandungnya. Syariat Islam melarang pernikahan incest. Hal ini ilmiah karena akan melahirkan bayi-bayi cacat akibat dekatnya susunan DNA antar saudara sekandung ini. Jadi paham ya. Jadi kalau kafir otak kotor memang kurang paham ya, karena mereka pikirannya tidak akan sampai. Mereka hanya memikirkan nafsu saja. Dikiranya Nabi menikahi Zainab karena tertarik atau cinta. Padahal siapa tahu isi hati tiap manusia. Nabi kalau mau menikah dengan Zainab pasti sudah sejak masih gadis. Tak perlu dia menikah dulu dengan anak angkatnya. Tapi Nabi sendiri yang menjodohkannya dengan Zaid, anak angkatnya. Hanya karena perintah Allah lah maka Nabi mau menikah dengan Zainab, yang telah dia kenal sejak kecil dan dia jodohkan sendiri dengan Zaid. Mana mau Nabi menceraikan Zainab dengan Zaid, karena beliau sendiri yang menjodohkannya. Ya, jadi yang Nabi sembunyikan itu bukan rasa cintanya, tetapi yang Nabi sembunyikan adalah takdir dari Allah yang telah Allah beritahukan bahwa Zainab akan ditakdirkan untuk menjadi istri Nabi. Perlu akal, pikiran yang jernih untuk menafsir suatu peristiwa atau suatu hadis. Nabi tidak sembarangan menikah, tetapi ada perintah dari Allah dan selalu ada hikmah di setiap pernikahan beliau.
dengan tiap istrinya tersebut. Jika masih belum paham, maka akan saya buatkan klipnya tersendiri, penjelasan secara panjang lebar mengenai hal ini. Agar si Fajar Hernowo maupun juga si Paul Zong ataupun si Udin Saifuddin Ibrahim tidak sembarangan bicara tentang Nabi. Yang cabul adalah otak kalian, sehingga Tuhan kalian pun harus berkelamin. Ya, bersihkan otak kalian itu dan juga hati kalian, baru bisa memahami kemuliaan Nabi Muhammad. Si Gracia Pelo sudah kena vonis penjara 2 tahun. Tinggal tunggu kalian. Kemudian ada lagi istri Nabi yang namanya Safiyah binti Huwai bin Akhtab. Ayah Safiyah, salah satu kepala suku Bani Israel ini, selalu mengadu domba Nabi dengan suku-suku Yahudi yang lainnya yang telah mengadakan perjanjian damai. Sehingga guna menjaga perdamaian, maka Nabi pun mendatangi Khaybar, tempat suku Yahudi yang provokatif ini, guna melakukan klarifikasi apa maksud dari si ayah Safiyah ini mengadu domba. Namun rupanya Allah memiliki skenario lain, yaitu hendak menakdirkan Safiyah agar bisa menjadi istri Nabi, sehingga bisa mu'alaf dengan selamat dari ancaman pembunuhan ayahnya dan juga suaminya yang keji, karena Safiyah ini hendak mu'alaf, dan lalu mereka hingga ke anak buahnya diperintahkan untuk membunuh Safiyah jika dia berani mu'alaf. Beruntung Nabi datang ke Khaybar lalu pecah perang, sehingga Safiyah ini menjadi tawanan setelah ayahnya dan suaminya yang kejam tewas di medan perang. Mengetahui kisah Safiyah yang hendak mu'alaf namun terus diburu oleh anak buah dari ayahnya dan suaminya yang meski telah tewas di medan perang, tetapi anak buahnya masih mengincar nyawa Safiyah, maka Nabi pun berniat untuk menikahinya, sehingga tidak ada yang berani lagi mengincar nyawa Safiyah, sehingga Safiyah pun bisa dengan selamat menjalani proses mu'alafnya. Inilah kenapa Nabi mengadakan pesta pernikahan meski berada di medan perang, guna mengabarkan kepada anak buah ayah Safiyah dan juga suaminya yang telah tewas, bahwa Safiyah kini telah berstatus menjadi istri Nabi, sehingga anak buah mereka pun tidak berani mengincar nyawa Safiyah lagi. Sahabat Nabi sempat bingung kenapa Nabi menikahi anak musuh, dan bahkan mereka ada yang berjaga-jaga di kemah pada saat pesta perkawinan berlangsung. Mereka merasa khawatir dan takut jika Nabi dibunuh oleh anak dari kepala suku Bani Israel tersebut. Namun tentu saja hal itu tidak terjadi karena Safiyah merasa diselamatkan oleh Nabi dan bisa menjalani proses mu'alafnya dengan selamat. Inilah sebagian hikmah dari pernikahan Nabi dengan beberapa wanita, yang masih banyak lagi yang akan saya ceritakan di klip berikutnya. Jadi Nabi menikah tidak sembarangan, tetapi ada hikmahnya, ada urgensinya. Poligami Nabi bukan sunnah Nabi, melainkan seperti haramnya makan hewan babi, yaitu dalam keadaan darurat saja. Beberapa istri Nabi yang lain adalah janda perang, yang memerlukan mahram untuk melindunginya selama dalam kondisi perang, dan juga melindungi anak-anaknya. Para janda pahlawan perang tersebut perlu status sebagai istri, agar tidak menjadi korban kejahatan perang. Itulah mengapa Nabi perlu menikahinya. Ada urgensinya, perlu pikiran yang jernih dan juga hati yang bersih untuk memahami kondisi ini. Ya, hanya kafir yang menuhankan Tuhan berkelamin, yang mengharuskan Tuhan berkelamin, yang berpikiran kotor, lalu menuduh dan memfitnah Nabi yang tidak-tidak. Masih ada satu lagi fitnahan si Fajar Hernowo ini, yaitu tentang Allah yang dia katakan sebagai bego hanya karena dengan tuduhan memerintahkan Muslim untuk berperang melawan kafir. Kafir di sini adalah kafir harbi, ya, kafir yang memerangi, bukan sembarang kafir. Dapat beberapa golongan macam kafir, yaitu ada kafir harbi yang menyerang, dan manusia diperintahkan untuk berusaha. Makanya diperintahkan untuk berperang melawan jika diinjak, jika diperangi maka wajib membela diri. Allah tidak
tidak melarang untuk itu, untuk manusia berperang demi mempertahankan nyawa dan hartanya. Tapi selain itu ada juga kafir dimi, yaitu kafir yang berdamai. Untuk itu Allah perintahkan justru untuk melindunginya. Ya, jadi kalau tidak tahu jangan asal bicara, agar tidak ditangkap dan harus menginap di hotel Predio seperti si Fajar Hernowo ini. Diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali, bego benar-benar memang Allah SWT. Penghujat yang sudah alhamdulillah sudah tertangkap oleh mungkin teman-teman yang dari Kalimantan Barat ini ya, dari Polres Mempawah ini, dari Polres sepertinya ya, terlihat dari di pojok kiri atas itu Polres mungkin insya Allah itu Polres Mempawah ya. Untuk Fajar Hope dan lain sebagainya itu sebenarnya saya sendiri sudah explore, saya cari-cari ternyata di anggota Rapi, saya tracking akhirnya ketemu alamat dan lain sebagainya. Terima kasih ya buat teman-teman yang turut berpartisipasi untuk penangkapan si Fajar Hernowo.